Baik, masih kita akan membahas mengenai adanya isu reshuffle kabinet. Tadi sudah bergabung bersama kita Siti Zuhro dan juga bergabung kali ini ada Ali Muchtar Ngabalin. Selamat sore Bang Ali Muchtar Ngabalin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ali Muchtar Ngabalin, besok Rabu Pon Bang, apakah sama seperti Rabu Pon yang sudah-sudah Pak Presiden akan melakukan reshuffle kabinet? Insya Allah tidak ada aral. Bisa diulang Bang, suaranya putus-putus. Tidak ada Audionya kami masih belum menerima Bang. Insya Allah apa tadi kami belum jelas, mohon maaf. Kalau tidak salah mendengar tidak ada aral melintang, begitukah Bang Ali Muchtar Ngabalin? Tidak ada aral melintang. Seperti itu terjadi. Artinya apa tidak ada aral melintang? Artinya tidak ada tidak berbeda dengan isu yang beredar, begitu maksudnya? Akan terjadi reshuffle? Ya, jadi kan prinsipnya kan kita menunggu pada Rabu besok, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, ketetapan hati untuk segera perombakan kabinet atau pergeseran sekian orang, ya tentu saja itu menjadi hak dimiliki oleh Presiden. Bang Ali bilang kalau tidak ada aral melintang, wah itu akan terjadi. Wah, akan terjadi. Kira-kira kalau Pak Presiden bilang ada berapa posisi yang akan di-reshuffle Bang Ali? Kisaran saja Bang. Nah itu yang kita tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi yang pasti itu adalah ini kan sisa 2 tahun menggenjot para beberapa strategis nasional yang sudah beliau kemudian pembantu Presiden di benar-benar bisa mengalokasikan waktu dengan baik, kerja dengan full time, dan bisa melaksanakan tugas-tugas penting di 2 tahun atau kemungkinan beliau sebagai Presiden bersama Pak Kiai Ma'ruf Amin. Jadi maksudnya kalaupun nanti ada reshuffle berbasis kinerja begitu ya, bukan terkait dengan apa yang terjadi belakangan ini, sudah ada yang mendeklarasikan mendukung salah satu calon, lalu kemudian partai yang terdampak begitu Bang? Iya, kalau kita bawa masuk ke wilayah itu sangat subjektif dan menjelaskan dengan cara politis. Tapi kalau aktifnya dalam mengangkat dan memberhentikan anggota kabinetnya clear, tapi kalau kita terus bawa-bawa perkara ini soal partai, soal capres dan lain-lain, kita menjadi sangat subjektif dalam melihat hal yang sebetulnya seperti itu dilihat kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Ya, Bang Ali, tapi bukan suatu kebetulan kalau kemarin kemudian Koalisi Perubahan ini mengambil sikap untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres di tahun 2024. Nah, apakah ini juga kemudian mengandung konsekuensi dengan adanya rencana reshuffle esok hari? Artinya sejumlah posisi menteri dari Partai Nasdem ini yang akan diganti, Bang Ali? Dalam kesepakatan yang bagi setiap partai yang mengirim kader-kader terbaiknya membantu Presiden Jokowi, maka urusan partai tersebut minta di parlemen. Karena itu lagi-lagi saya harus menegaskan kehormatan Presiden, karena ini menjadi ketentuan dasar 1945. Jadi saya kira perkaranya.
Baik, baik. Saya ingin beralih dulu ke Mbak Wiwi karena audio dari Bang Ngabalin masih mati nyala nih Bang. Nanti kita coba akan perbaiki lagi. Mbak Wiwi, dari penjelasan Bang Ngabalin ini sepertinya ingin menjelaskan bahwa ini murni karena kinerja, jangan subjektif. Kalau dibawa ke politis jadi subjektif begitu. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa sepertinya memang berhubungan satu sama lain dalam hal politis ini, Mbak Wiwi. Iya, satu memang ini jabatan politik ya. Menteri itu jabatan politik. Jadi kalau tidak dikaitkan dengan politik kita naif kan gitu ya. Pasti ada kaitannya dengan politik. Pertama ya dukungan-dukungan politik dari partai. Tentu Presiden memintakan kader-kader terbaik dari partai untuk duduk dalam kabinet kan gitu. Lah kalau betul sekarang kita menyaksikan gitu ya, menteri-menteri dipanggil. Apakah dari yang hadir itu ada menteri dari Nasdem? Itu kan pertanyaan kita. Apakah 3 menteri dari Nasdem juga hadir kan gitu? Kalau tidak, mengapa kok tidak kan gitu? Jadi kalau betul ini sedang dipanggil satu-satu gitu ya untuk menjelang besok, ternyata juga tidak keseluruhan dari menteri yang hadir gitu. Apa bedanya dengan yang ada yang tidak datang itu? Itu artinya memang kaitan dengan politik tidak bisa dipisahkan sama sekali. Apalagi yang lalu juga Pak Jokowi mengundang Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem gitu ya, dan diikuti oleh menteri yang duduk juga di kabinet kan itu. Nah, ini juga apakah bisa dikaitkan bahwa gitu ada penegasan-penegasan tertentu berkaitan dengan reshuffle kabinet dan tentu berkaitan dengan menyongsong pemilu 2024. Karena bagaimanapun juga sebagai presiden ingin meyakinkan gitu ya, memastikan bahwa dukungan itu utuh pada dirinya kan gitu untuk sampai pemilu 2024 termasuk gitu ya mungkin preferensi dari apa yang dimiliki atau yang dimaui oleh presiden dalam konteks ini juga ikut didukung kan gitu, tidak boleh berbeda. Nah ini yang menurut saya akan rumit ya, karena memang realitasnya koalisi yang terbangun di Indonesia ini bukan koalisi yang permanen, bukan koalisi yang dari sejak awal itu terukur gitu ya, berdasarkan satu format tertentu, ideologi tertentu dan sebagainya, kan tidak kan gitu. Lah ini yang perlu juga diperbaiki agar tentunya gitu tidak bongkar pasang kabinet ya, atau bongkar pasang menteri-menteri seperti ini, karena sejak periode pertama sampai periode sekarang itu sudah berapa kali ganti kan gitu kalau kita catat ya. Mungkin periode pertama lebih heboh kan gitu ya. Karena sangat sering gitu. Di periode kedua ini yang kita mintakan adalah betul-betul kita menghadapi kompleksitas masalah yang luar biasa di 2023, apalagi ditambah 2024 yang akan ada pemilu. Jadi nuansa politiknya itu akan semakin kencang ya menurut saya itu. Baik, saya coba mau ke Bang Ngabalin lagi. Bang Ngabalin, melihat momen-momen yang terjadi beberapa waktu terakhir, ada kemudian sikap yang diambil oleh Koalisi Perubahan, hari ini sejumlah menteri diundang. Nah, apakah ini juga nanti ada urusannya, ada hubungannya? Artinya saya juga kayak belum melihat Bang ada menteri-menteri dari Nasdem yang dipanggil. Nah, apakah posisi-posisi dari menteri yang berasal dari Nasdem inikah yang nanti akan dicari penggantinya Bang Ngabalin? Iya, memang yang di luar nilai seperti itu, membaca dari apa yang ada di istana, siapa yang mondar-mandir. Saya sampai sekarang masih ada di Istana Negara, sampai sekarang masih ada di kantor. Orang tahu ya dengan orang partai, dengan pimpinan, dengan macam-macam. Tapi yang pasti bahwa menggantikan pembantunya atau yang lain saja yang dinilai oleh teman-teman ada seperti disiarkan di ruang publik, komunikasi yang bisa dilakukan bagi seorang kepala negara kan. Oke.
Baik, terima kasih tenaga ahli utama kantor staf Presiden Bang Ali Mohtar Ngabalin dan juga pakar politik Bu Siti Zuhro sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Kita tunggu kalau tidak ada aral melintang besok apa yang akan terjadi di Istana Nanti Negara. kita buktikan kebenaran dari pernyataan Bang Ngabalin ya, apakah benar-benar terjadi reshuffle besok atau tidak.